mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan pertemukan kita kembali untuk bersama-sama memuji, memuliakan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Engkau pertemukan kami kembali pada pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman. Firman itu hidup dan tidak akan kembali dengan hampa, melainkan dengan berkat-berkat yang akan menyertai siapapun juga yang mau mendengarkannya. Allah Roh Kudus, Engkau akan mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sebagai ayat pokok, kita akan sama-sama baca Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kata pekerjaan ini dalam arti yang lain adalah semangat juang. Jadi aku tahu sampai di mana engkau itu memiliki semangat juang. Nah, inilah saudara-saudara yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Ternyata ada 3 semangat juang itu dari kacamata Tuhan. Yang pertama, dingin. Apa maksudnya? Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa maksudnya? Ada 2. Saudara dan saya tidak lagi memiliki kerinduan untuk menghampiri Allah. Tidak lagi memiliki kerinduan. Nah, ini berbahaya, saudara-saudara. Yang kedua, tidak merasa lagi ada sesuatu yang hilang di dalam hati kita. Jadi kalau sudah dingin, tidak lagi memiliki semangat juang, yang paling berbahaya, tidak ada sesuatu yang hilang. Semuanya oke. Tapi justru inilah saudara-saudara yang kita perlu renungkan. Yang kedua, tadi Alkitab katakan bukan hanya dingin, tetapi panas. Apa artinya semangat juang itu? Yang panas itu yang bagaimana? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang positif, yang panas itu tetap memiliki semangat juang. Memiliki roh yang menyala-nyala. Nah, ini yang penting saudara-saudara, yang perlu saya garis bawahi. Kemudian di situ juga dikatakan tetap aku ingin memberikan yang terbaik. Apa yang dapat aku berikan kepada Tuhan? Ini bentuk pelayanan. Jadi sama sekali kita tidak mencari-cari alasan untuk menghindari pelayanan. Tidak. Ada satu semangat yang luar biasa. Nah, sekarang yang ketiga, inilah yang ingin saya sampaikan, agak sedikit panjang, saudara-saudara. Suam-suam. Di dalam bahasa lain, suam-suam itu memakai kata to melt. Melt itu artinya mencair, meleleh. Ini sangat berbahaya. Tadinya begitu menggebu, tetapi perlahan-lahan meleleh, akhirnya mencair. Lalu kita ingat saudara-saudara dengan lilin. Pernahkah saudara itu memakai lilin? Pernahkah kita menyalakannya? Kalau lilin itu sudah meleleh, masih berbentuk lilin, tapi meleleh. Ini suam-suam sampai seperti itu. Nah, lebih jelasnya, saya ajak saudara membaca Kidung Agung pasal 5 ayat 2. Kerinduan mempelai perempuan,
Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idaman-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Itulah sebabnya aku itu sebetulnya mendengar bahwa ada yang mengetuk. Jadi perkataan aku tidur ini bukan berarti terlelap. Tidak, saudara-saudara. Hanya dia dalam posisi di tempat tidur. Males kalau saya harus buka pintu. Males. Suam. Padahal ada yang mengetuk. Bahkan memanggil manisku, idam-idamanku, bukalah pintu. Lihat saudara-saudara, ini sebetulnya bentuk kepedulian, bentuk kasih Allah kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Waktu pintu itu tidak dibukakan, tidak berubah panggilannya. Engkau manisku, engkau merpatiku. Masih ada kesempatan, saudara-saudara. Jadi orang yang kondisi rohaninya suam-suam, itu dia itu sebetulnya dari sisi lahiriah, oke, tidak apa-apa. Tapi yang di dalam ini, saudara-saudara, sudah mulai meleleh. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam salinan yang lama, roh penurut, daging lemah, itu dikatakan hati berkehendak, tetapi tubuh itu lemah. Tubuh itu enak di tempat tidur, saudara-saudara. Saya dengar hati mau berkehendak, cuma di tempat tidur saja. Nah, ini Kristen yang suam-suam. Ini sangat berbahaya sekali. Coba kita lihat dampaknya. Kalau kita modelnya seperti ini. Kidung Agung 3 ayat 1. Impian mempelai perempuan. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Saya akan mencoba untuk memahami ayat ini secara literal saja. Mungkinkah memperoleh kekasih hanya cukup di tempat tidur? Karena tadi dikatakan di atas ranjang pada malam hari ku cari jantung hatiku, tetapi aku tidak menemuinya. Aku tidak menemuinya. Ini saudara-saudara yang paling berbahaya. Aku dengar, tetapi tidak ada respon. Ini yang disebut Kristen formalitas saja. Hanya formalitas. Kita tidak merespon setiap kebenaran firman Allah dengan tindakan-tindakan yang nyata.
Dampaknya apa? Kalau cuma cari pakai perasaan saja dan merasa diyakinkan, santai saja, aku tidak bisa menemuinya. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, apakah saya itu menghargai Allah? Waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Allah, Tuhan, break dulu Tuhan, saya mau ngopi dulu. Setelah itu nanti saya belajar lagi Tuhan. Mau santai-santai dulu lah Tuhan, beberapa menit. Tuhan katakan, aku ini ketuk-ketuk pintu loh. Aku ketuk pintu, artinya kamu harus bertindak. Bagaimana sekarang? Hanya cukup di atas ranjang aku mencari. Ini kan aneh, saudara-saudara. Ini kan sikap yang sebetulnya tidak sopan. Tidak sopan. Tetapi betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang sudah merespon Tuhan dengan cara yang seperti ini. Kalau saudara sehat, saudara ingin bertemu, ingin menyembah, ingin memuliakan nama Tuhan, turun bertelut. Ranjang itu tempat untuk tidur, bukan untuk sembahyang dengan baik. Di atas ranjang aku cari Tuhan. Kan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan kan mengasihi aku. Dia memanggil aku jantung hatiku, merpatiku, idam-idamanku. Aku cukup di atas ranjang. Apakah kita pikir kalau ini dimanusiakan Allah harus dobrak pintu hati kita? Kan Tuhan bisa dobrak. Tuhan kan tahu di mana aku itu ada. Nah, saudara-saudara, Allah ingin bentuk penghormatan yang Dia lihat dalam kehidupan kita. Saya akan menghormati, yang penting kan hati saya. Manusia itu adalah kesatuan dari tubuh, jiwa, roh. Manusia bukan hanya hati saja. Jadi kita kalau memang saudara-saudara, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kenapa tidak? Kecuali kalau saudara-saudara lagi ada dalam perjalanan, dalam bis, dalam mobil atau apa, lalu saudara memang kepingin sembahyang, tapi itu jangan dijadikan kebiasaan. Jangan, saudara-saudara. Jangan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Aku ketuk pintu, kekasihku. Aku mau engkau turun. Tidak usah banyak alasan. Sambut aku. Nah, apa yang kita akan terima pada waktu saudara dan saya merespon dia dengan baik? Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ada dua hal yang ingin saya tekankan kepada saudara. Kenapa kita itu harus buka pintu hati kita? Kita harus dengan serius menyambut dia. Aku akan masuk. Aku
Aku bersama-sama dengan engkau, engkau bersama dengan aku. Ada persekutuan yang luar biasa. Nah, Allah itu menginginkan supaya saudara dan saya itu memiliki persekutuan yang sehat, bukan sepihak. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan kondisi kita. Tidak. Dia sudah datang, kita sambut saudara-saudara. Kita sambut dia. Supaya terjadi satu persekutuan yang luar biasa. Nah, berikutnya dikatakan, kalau sudah bersekutu, kita makan sehidangan. Firman Allah itu merupakan makanan yang disediakan oleh Allah. Waktu kita menyambut dengan benar, dengan ketulusan, dengan rendah hati, saya akan buka pintu Tuhan. Saya ingin makan bersama-sama dengan engkau. Memang di dalam Alkitab tidak dikatakan apakah yang ada di luar itu, yang ketuk pintu itu membawa makanan atau tidak. Karena ini kiasan saja. Tetapi makan sehidangan itu untuk menunjukkan bahwa kebenaran firman Allah itu luar biasa, makanan yang lezat. Kemampuan saya untuk menyampaikan, untuk menjelaskan firman kan sangat terbatas, saudara-saudara. Saya tidak mau memakai kata-kata yang muluk-muluk, enggak, saudara-saudara. Karena saya yakin dia ingin makan sehidangan dengan saudara. Roh Allah itu nanti yang akan mengajar. Sehingga makanan itu menjadi lebih lengkap, lebih lezat, lebih nikmat. Tapi anak-anak Tuhan yang memiliki kondisi, keadaan hati yang suam-suam tidak bisa menikmati semuanya ini. Janji-janji Allah tidak bisa. Santai-santai tidak bisa, saudara-saudara. Aku sudah memanggil, aku tidak menemui. Kenapa memanggil dan tidak bisa menemui? Karena dia itu bisa buka pintu tapi tidak mau buka pintu. Terlalu yakin. Yang penting saya panggil, dia pasti datang. Dan ternyata sekarang saudara dan saya bisa memahami. Bisa memahami. Maka saudara-saudara, kita mau menjadi umat Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang ingin bertumbuh. Oke, sikon yang ada mungkin sementara bisa membuat saudara dan saya suam. Kadang hati kita bisa menjadi tawar. Kadang lutut itu bisa gemetar. Tadinya lutut itu untuk bertelut kuat 15 menit, kuat 20 menit, saudara-saudara. Tapi sekarang untuk bertelut 2-3 menit saja sudah gemetar. Tidak kuat, rasanya mau amin. Rasanya mau amin. Tidak tahu ada dorongan dari mana. Sehingga tidak lagi Allah melihat penyembah-penyembah. Nah, ini sangat memprihatinkan. Saudara-saudaraku, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita supaya saudara dan saya bisa menikmati janji-janjinya. Coba kita buka Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aneh, Tuhan katanya engkau mengasihi aku. Kenapa sekarang engkau wujudkan dengan menegur dan menghajar? Barang siapa yang kukasihi, kutegur, kuhajar. Dan waktu ditegur, dihajar, relakanlah hatimu dan bertobat. Apa arti dari ayat ini? Supaya saudara dan saya tidak menjadi anak-anak Tuhan yang suam. Sekarang perhatikan saudara-saudara, aku tegur, aku hajar. Kalau aku hajar, kita sudah ngerti. Melalui sikon, yang bagi fisik ini terasa sakit, itu bisa terjadi. Hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi hari-hari ini kita alami. Bukan berarti kalau saudara dan saya dalam keadaan yang sulit, ini pasti Tuhan sedang mengajar, tidak. Tetapi sebaliknya, dalam keadaan yang seperti ini, Allah inginkan saudara dan saya, kita bisa memandang dan memahami, Tuhan tetap mengasihi saya. Perhatikan kata ku hajar. Salinan yang baik, kata ku hajar itu didisiplinkan. Didisiplinkan. Itu. Lalu kita kebayang, kalau ada di antara kita yang punya anak, diajar untuk disiplin, berjalan, ini loh, berjalan. Ini kalau kamu makan yang baik itu yang seperti ini. Sudah mulai agak besar. Ini loh, kalau kamu tidur, setelah bangun tidur belajar, merapikan. Itu bentuk dari disiplin saudara-saudara. Sebagaimana yang kita sampaikan kepada anak-anak. Memang waktu didisiplin, itu terasa tidak nyaman. Tapi tunggu nanti hasilnya. Orang yang kukasihi, aku hajar. Bukan supaya kita jadi setengah mati. Tidak. Supaya saudara dan saya itu bisa hidup sebagaimana seharusnya kita hidup. Karena kita adalah anak-anak Allah. Cara omong, cara bersikap waktu kita bersama dengan orang tua, bahkan dalam hal yang sehari-hari, itu artinya disiplin. Nah, semoga kiranya saudara-saudara, kita itu tidak menjadi anak-anak Tuhan yang kolokan. Saya mau pergi, saya mau beribadah, tapi maunya yang manis-manis saja, yang enak, yang menyenangkan. Tapi kalau sudah mulai menyinggung yang keras, sudah mulai menyinggung disiplin, ada saja reaksi dari diri kita. Tapi percayalah saudara-saudara, tatkala kita menerima semuanya, bahwa itu adalah Allah. Allah sedang mengajak kita semuanya untuk makan bersama-sama, sehidangan
maka betapapun firman itu pedas, pahit, asam, itu akan membentuk kehidupan kita menjadi memiliki kehidupan yang kuat, yang sehat. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka Tuhan lanjutkan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata-kata relakanlah hatimu. Jangan cepat-cepat kasih respon yang negatif. Jangan cepat-cepat emosi. Aku makan bersama-sama dengan engkau, sehidangan dengan engkau. Izinkan nanti Tuhan yang akan menjelaskan, yang akan berbicara lebih jauh. Apa yang kita makan. Dan saya yakin, saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang sehat. Nah, di dalam itu juga dikatakan, bertobatlah. Kalau salah, ya ngaku salah. Tidak usah macam-macam, saudara-saudara. Bertobatlah. Mari, saudara-saudara. Perjalanan kita masih panjang. Jangan suam. Apalagi dingin. Biarlah api itu boleh tetap membakar kita. Roh kita tetap menyala-nyala. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami ingin berubah untuk menjadi lebih baik, lebih sukses secara rohani. Allah kami adalah Allah yang sanggup untuk memberkati dalam segala situasi. Janji-Mu itu kami pegang. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Jadi kuat, semakin kuat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, dalam persekutuan Allah Roh Kudus-Nya menyertai kita semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.